Sekarang Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari partainya. Meskipun koalisinya juga belum dapat, tapi Nasdem sudah memberanikan diri untuk mendeklarasikan Anies Baswedan adalah calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Pertama, saya mau mengucapkan selamat untuk Nasdem dan selamat untuk Mas Anies yang sudah mendeklarasikan diri. Yang kedua, saya mau tanggapi secara etika politik. Terus terang saya selama ini sejak Nasdem berdiri itu sebenarnya saya termasuk orang yang sangat mengagumi Nasdem. Karena saya melihat dari track record partai ini sudah membawa perubahan banyak sekali, perubahan politik, budaya berpolitik di Indonesia banyak berubah, dimulai oleh Nasdem. Misalnya Nasdem melakukan politik tanpa mahar. Orang yang mau mencalonkan diri menjadi pejabat publik dari Nasdem tidak perlu membayar. Itu saya pikir satu terobosan yang baru di Indonesia. Sudah dimulai dengan Nasdem dan lama-lama akan banyak diikuti oleh partai lain. Itu bagus sekali. Saya mencatat ya beberapa kehebatan Nasdem yang mengubah tata cara atau budaya berpolitik di Indonesia. Tetapi saya kaget. Di tahun ini Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Mengapa saya kaget? Karena apa yang saya tahu dari Nasdem dan apa yang saya kagumi selama ini dari Nasdem, ketika Nasdem mencalonkan, mendeklarasikan Anies Baswedan, saya kaget sekali. Sebagai seorang pengagum Nasdem, saya melihat etika politik yang dimainkan oleh Nasdem belum kelihatan. Etika berpolitiknya saya masih mempertanyakan dengan kasus ini. Di 2017, Pilkada DKI, Nasdem berada di kubu Ahok Jarot. Nasdem tidak berada di kubu Anies Sandi pada waktu itu. Jika tidak mendukung Anies Sandi pada waktu itu, kan berarti di mata Nasdem, Anies Sandi termasuk tidak favorit, bukan calon yang bagus di mata Nasdem. Kalau Anies Sandi calon yang bagus, mestinya Nasdem waktu itu ikut mendukung Anies Sandi. Ternyata tidak. Nasdem mendukung Ahok Jarot. Itu satu. Yang kedua, selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya melihat di berbagai media orang-orang Nasdem, para tokoh Nasdem, beberapa legislator, anggota DPR dari Nasdem, itu terus-terusan mengkritik Anies Baswedan sebagai gubernur yang dianggap tidak bagus prestasinya, kerjanya tidak bagus. Saya melihat di berbagai media massa, selama kepemimpinan Anies Baswedan di DKI, kinerja Anies Baswedan cukup merah di mata Nasdem. Persoalannya, tiba-tiba kok Nasdem mencalonkan, mengusung Anies Baswedan. Bagaimana dengan posisi Anies di mata Nasdem? Selama ini kan sudah tidak mau mencalonkan Anies, sudah berpihak kepada Jarot, Ahok. Apa alasannya? Kan tentu ada alasan bahwa Anies Sandi tidak bagus. Yang kedua, tiba-tiba kok mencalonkan Anies lagi? Di saat selama 4 tahun Anies memimpin Jakarta, 5 tahun lah Anies memimpin Jakarta, itu terus-terusan orang-orang Nasdem, partai Nasdem itu mengkritik Anies, kecewa dengan Anies yang dianggap kinerja tidak bagus, tidak prestasi. Lah tiba-tiba kok mencalonkan Anies, mengusung Anies. Secara etika bisa saja ya, masa lalu seseorang tidak mau memilih seseorang, boleh saja. Tetapi apabila orang itu sudah berubah dari jelek menjadi baik. Nah, saya sebagai pendukung Nasdem selama ini, sebagai pemilih dan sebagai seorang pengagum Nasdem selama ini, kecewa, bertanya-tanya, kapan Anies jadi baik di mata Nasdem? Satu, kok Nasdem tidak pernah mengumumkan ke publik
bahwa sejak kapan Anies jadi baik dan apa saja yang baiknya dari dia. Terus bagaimana dengan posisi Nasdem yang sudah terlanjur mengkritik Anies selama ini? Kalau memang Anies jadi baik, seharusnya Nasdem harus minta maaf ke Anies dulu. Maaf Pak Anies Baswedan, kami selama ini sudah salah menilai Anda. Itu harus minta maaf kepada Anies Baswedan. Kedua, kembali menyatakan diri bahwa apa alasan kalian atau Nasdem mendukung Anies sekarang. Sejak kapan Anies jadi orang baik? Anies jadi orang prestasi? Anies jadi orang hebat? Itu harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan, berarti etika politik Nasdem dipertanyakan. Dua hal dipertanyakan. Saya kecewa secara etika politik. Kalau di negara bijaksana, maka Partai Nasdem harus menyatakan maaf kepada Anies Baswedan yang sudah tidak mendukung, sudah menganggap Anies adalah pemimpin yang tidak mumpuni. Yang kedua, sudah mengkritik kinerja Anies yang buruk, harus menyatakan maaf dan menyatakan apa alasan Nasdem yang bisa menghapus seluruh kritikan dia selama ini terhadap Anies Baswedan. Jadi, saya dan orang-orang seperti saya, kalau di negara bijaksana, masih menunggu pernyataan Nasdem, minta maaf kepada Anies, dan tunjukkan kapan Anies jadi baik. Terima kasih.